Saya sebagai guru besar Padepokan Sendanung Sejagat menyatakan menantang. Nih dengerin baik-baik ya. Menantangnya untuk apa nih, dengerin? Untuk apa? Minum kopi. Tuh. Ya, di sini saya ingin menantang Anda minum kopi. Karena apa? Wow, sungguh luar biasa. Sebenarnya saya mengikuti Anda. Assalamualaikum, ditujukan khusus Bang Marcel dalam kurung pesulap merah yang mungkin merasa nggak enak dengan konten kami. Adapun konten kami sebatas hiburan sesuai profil, playlist, dan deskripsi. Sebatas hiburan dan settingan belaka. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Fus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas sebuah channel hiburan atau sebuah channel bohongan berkedok agama yang banyak dikenal oleh masyarakat dengan nama Mamas Karyo. Gue akhirnya membahas channel ini karena channel ini udah berulang kali nih melakukan hal yang konyol gitu. Bawa nama pesulap merah di channelnya dan itu dia gunakan untuk pansos doang atau untuk kebohongan gitu. Nah, sedangkan nama pesulap merah itu sendiri gue sudah daftarkan di Haki dan itu sangat gue jaga hak kekayaan intelektualnya. Karena gue nggak mau nama pesulap merah hadir untuk sebuah kebohongan. Gue berusaha menjaga betul pesulap merah hanya untuk edukasi penuh dengan kejujuran. Maka dari itu gue sangat nggak setuju banget ketika nama pesulap merah digunakan untuk video bohong-bohongan. Kalau channel perdukunan lainnya biasanya kalau bayar orang terus berkostum merah-merah, pakai rambut merah. Nah, mereka namain judulnya tuh pesulap meriah gitu. Atau kayak Samsudin ya, saking pengecutnya mereka kalau mau bikin fitnahan tentang pesulap merah pakai namanya sebutan badut merah, setan merah, kuntet merah. Kuntet ini dukun santet padahal mah dia yang dukun tapi dukun teriak dukun ya. Ya memang dukun itu kayak gitu, saking nggak beraninya nyebut pesulap merah dia pakai ungkapan-ungkapan lain tapi menggiring opini seolah-olah itu adalah pesulap merah. Ya wajar sih, karena dukun-dukun ini, terutama dukun-dukun berkedok agama, beraninya ngejek dari jauh dan pakai istilah-istilah untuk menggiring opini dengan fitnahan-fitnahan mereka doang. Kalau diajakin ketemu mah nggak berani, banyak alasan, adminnya nggak bales, ngeblokir nomor pesulap merah dan lain sebagainya. Nah, Mamas Karyo ini pertama kali gue tahu adalah di saat gue viral ngebongkar sebuah perguruan tenaga orang dalam. Sebuah perguruan yang ngajarin ilmu anti tonjok yaitu perisai batin yang ini nih videonya. Nah, pada saat viral ini dulu kan luar biasa tuh sampai diundang kemana-mana juga tuh kan. Itu Mamas Karyo bikin video bawa-bawa nyebut-nyebut nama pesulap merah dengan judul "Saya Tantang Pesulap Merah". Wih. Awalnya gue penasaran nih, ini berani nantang seriusan nih buat ketemu atau berani nantang beneran nih untuk pembuktian ilmu anti tonjoknya gitu. Karena di beberapa video dia, penontonnya ini mengenal dia punya ilmu tenaga dalam yang anti tonjok. Padahal mah ya channelnya bohongan semua ya. Dan bahkan dia juga sudah menuliskan di deskripsi videonya bahwa judulnya hanya fiktif, hanya sekedar hiburan, hanya bohongan belaka dan semacamnya. Tapi ya lagi-lagi, channel-channel seperti itu subscriber dan penontonnya adalah SDM rendah. Nah, orang-orang SDM rendah ini malas baca nih. Orang-orang SDM rendah alias orang bodoh lah gitu ya. Orang-orang bodoh ini berharap ada sebuah keajaiban atau kesaktian yang membuat diri dia spesial dan akhirnya dipuji-puji oleh banyak orang akibat kesaktiannya tersebut. Makanya suka nontonin channel-channel bohongan berkedok agama semacam itu karena mereka berharap bisa menjadi seperti yang mereka tonton. Padahal yang mereka tonton hanya sekedar bohongan berkedok agama. Nah, sekarang gue langsung aja perlihatkan alasan kenapa gue membuat video ini nih, karena udah kelewatan. Dan ini juga udah pernah gue posting ya di Instagram gue nih. Si Mamas Karyo, pembohong berkedok agama ini, buat video dengan judul "Harry Pras dan Pesulap Merah Ngamuk di Padepokan". Nah ini kan jelas-jelas nulisin nama pesulap merah dan berujung fitnah nih, ngamuk di Padepokan. Lah, ini orang ngegiring opini seolah-olah gue ngerusuh gitu.
Dan jelas-jelas di situ ya tertulis ya, pesulap merah. Yang itu berarti gua nih. Pesulap merah yang megang hakinya gua. Jadi kalau dia nulis pesulap merah, jelas-jelas itu gua yang dimaksud. Padahal nggak ada gua sama sekali di video tersebut. Yang ada adalah orang bayaran dia berkostum merah dengan rambut merah. Nah ini kan menggiring opini ya, tapi gue nggak habis pikir sih. Memang penonton-penonton channel pembodohan berkedok agama kayak gini langsung bilang percaya aja walaupun mukanya beda. Bilangnya itu pesulap merah gitu. Seolah-olah komentar-komentarnya itu, wah emang pesulap merah tukang rusuh, tukang rusuh. Ya nggak jelas. Padahal idola lu tuh pembohong tuh ya. Aneh banget nih penonton-penonton gini. Ya orang-orang bodoh sih, wajar aja sih ya. Jadi mereka kebanyakan cuma lihat judul, nggak memahami isi videonya. Padahal isi videonya nggak ada guanya sama sekali. Itu adalah orang bayaran dia pakai rambut merah, pakai kostum merah gitu. Nah terus juga bikin video yang lainnya nih, pesulap merah kerasukan jin jaranan. Wah, seolah-olah pesulap merah kerasukan. Ndasmu kui, lu tuh yang kerasukan duit ya. Sampai menjadikan agama untuk kedok kebohongan, untuk menghasilkan uang. Ini kan kerasukan duit nih namanya, kerasukan rupiah ya. Tadinya dengan gua ngelihat kayak gini, ini kan pencemaran nama baik pesulap merah ya. Udah jelas-jelas haki pesulap merah digunakan tanpa izin dan dibuat fitnahan. Ini tadinya gue mau laporin. Akhirnya gue telepon lah nih nomor yang tercantum di YouTube dia tuh. Gue teleponin berkali-kali, nggak respon-respon. Kali ini beneran saya laporkan. Sudah berulang kali diingatkan dasar dukun berkedok agama. Nah, ini Karyo ini memang udah berkali-kali guys gue ingatkan. Kalau mau bikin konten bohongan atau drama-dramaan di YouTube, ya jangan bawa-bawa nama pesulap merah dong. Karena si Karyo ini harusnya bisa sadar bahwa pengikut dan penontonnya dia ini adalah orang-orang bodoh yang gampang ditipu dan dibohongin. Makanya kalau sampai bikin judul pesulap merah apa gitu, ini penonton dia pasti ya percaya-percaya aja dengan judul yang dibaca itu, tanpa melihat atau memahami isi videonya ternyata nggak ada pesulap merahnya gitu. Nah setelah gue posting di Instagram gue cantumin juga tuh nomor adminnya. Mungkin diserbulah tuh sama netizen agar bisa stop membuat kebohongan-kebohongan berkedok agama, agar dia bisa tobat dari kebohongan berkedok agama yang dia buat. Lalu akhirnya si Karyo ini buat postingan di kolom komunitas di channel YouTube-nya dia, menyatakan permintaan maaf dan klarifikasi. Nih kita bacain. Assalamualaikum, ditujukan khusus Bang Marcel dalam kurung pesulap merah yang mungkin merasa nggak enak dengan konten kami. Adapun konten kami sebatas hiburan sesuai profil, playlist, dan deskripsi. Sebatas hiburan dan settingan belaka. Tuh dengerin baik-baik ya, penonton dan pengikutnya si Karyo ini. Lihat, denger sendiri, idola lu menyatakan bahwa semua video di channel dia adalah hiburan, settingan belaka, bohongan doang. Ya, dari dulu nih pengikutnya dia, tuh respon tuh, Karyo tuh, takut lu ya. Enggak, bukan takut. Gue ngerasa si Karyo tuh nggak setara sama gue. Karena ya ini tinggal sentil doang lewat gitu loh. Ya ini baru disentil lewat Instagram aja langsung bikin klarifikasi dan pengakuan kan. Nah terus disclaimer, video di atas adalah fiktif belaka tuh. Fiktif itu nih ya buat penonton dan subscribernya Karyo. Gua jelasin karena kan lu orang-orang bodoh ya pengikut dan subscribernya si Karyo ya. Ini gue jelasin, fiktif itu artinya bohongan, palsu ya. Dengerin. Video di atas adalah fiktif belaka dan bersifat hiburan. Silahkan ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Thanks for watching. Waduh. Yuk, salah yuk. Bukan thanks for watching, tapi thanks for watching. Kurang C. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, udah. Nggak usah pakai nulis bahasa Inggris apa. Udah nulis bahasa Indonesia aja. Terima kasih telah menonton gitu. 1. Judul hanya pemancing. Tuh, dengerin baik-baik. Judul hanya pemancing alias cuma clickbait doang. Dan salahnya dia gunakan clickbait untuk sebuah video kebohongan dengan nama pesulap merah dengan jelas. Sedangkan pesulap merah itu hakinya gue yang megang. Jadi itu tidak pernah dibenarkan tuh, menggunakan nama seseorang untuk sebuah kebohongan. Kalau dia nulis judulnya yang lain gitu, misalkan Red Magic atau Badut Merah atau apa ya, terserah, gue juga nggak merasa tersindir ya, karena ya bukan gue gitu kan, kayak yang dilakukan Samsudin gitu kan, dia bikin fitnahan-fitnahan, giring opini dengan sebutan setan merah, badut merah dan semacamnya, ya terserah lu gitulah, mau bikin konten drama atau kayak gimana, nggak ngurusin.
Karena gue pun nggak merasa itu gue yang disebut gitu. Tapi kalau udah nyebut pesulap merah, itu jelas. Berarti gue yang disebutkan karena hakinya gue yang megang. Kedua, yang terlihat nyata belum tentu benar. Nah, iya, karena yang disampaikan oleh Karyo di channelnya ini adalah sebuah kebohongan-kebohongan semuanya. Sama seperti Samsudin kan. Pengakuannya ketika udah ke pojok, baru mengakui kontennya semuanya bohongan, semuanya tidak benar, semuanya settingan belaka. Tapi ujung-ujungnya tetap di penjara sih kalau Samsudin ya. Saya, Samsudin, ingin menyampaikan ke masyarakat luas bahwa semua video saya itu adalah entertain, video saya itu adalah edukasi untuk masyarakat, tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan, tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan, tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Jadi Bang Marcel slow aja, gak ada niat sama sekali ke hal yang negatif. Salam persaudaraan ya Bang Marcel. Maaf kalau gak jadi manggil jenengan karena terbatas biaya. Nah, kalau memang gak ada niat untuk menjatuhkan nama baik pesulap merah, ya nggak usah bikin fitnahan-fitnahan pakai nama pesulap merah di judul gitu. Ya pakai nama yang lain kan ada, banyak gitu. Yang nggak didaftarkan haki, terserah lu kan. Gitu. Tapi ini jelas-jelas nyebut nama pesulap merah, terus digiring opininya. Ngerusuh di padepokan lah, gerbek padepokan lah, kerasukan dan semacamnya. Itu jelas-jelas memfitnah gue dan negatif. Jadi nggak bisa beralasan nggak ada tujuan negatif. Itu karena udah jelas banget, jelas-jelas negatif. Lalu terkait kata-kata dia yang terakhir, yang menyebutkan maaf kalau nggak jadi manggil jenengan karena terbatas biaya. Nah, ini dia ucapkan karena dia sempat mau ngundang pesulap merah untuk mengisi ulang tahun padepokan dia. Untuk ngisi edukasi tentang perdukunan, tentang palsunya ilmu anti tonjok, bahwa semuanya palsu, semuanya nggak ada, semuanya bohongan, tidak pernah bisa dibuktikan. Nah, dia sempat mau ngundang gitu, ngundang gue sama Limbat kalau nggak salah. Tapi setelah gue kasih red card gue, mungkin dia nggak cukup untuk biayanya. Terus karena memang kalau keluar kota, dia posisinya di Sulawesi atau di mana gitu, jauh banget guys. Karena kalau di luar kota itu selain ada red card, itu juga ada biaya riders. Kayak misalkan penginapan lah, terus kendaraan selama di sana. Jadi memang banyak biaya tambahannya kalau di luar kota. Nah mungkin dia berat di situ. Terus juga kalau kamu ingat, dulu sempat ada video yang viral, katanya ada sebuah pesantren yang imamnya itu adalah wanita, yang membolehkan imamnya adalah wanita, sempat viral di medsos. Nah, itu adalah video Karyo juga. Akibat video tersebut lah, akibat video bohong-bohongan itu, seolah-olah dia nyamperin pesantren yang sesat, terus dia ngelawan-ngelawan tenaga dalam kayak gitu. Itu dia dipanggil polisi. Sama kasusnya kayak Samsudin, ya kan? Samsudin bayar orang untuk pura-pura jadi kiai-kiaian, pura-pura di ajaran itu adalah ajaran sesat. Samsudin pura-pura nyamperin, terus akhirnya tonjok-tonjokan. Sama pembuatan video hoax juga. Cuma bedanya video si Karyo terkait yang katanya nyamperin pesantren sesat itu, Al-Kafiyah apa ya dia namain, itu nggak sampai terjadi huru-hara dan nggak sampai terjadi keributan di Indonesia. Makanya dia cuma klarifikasi aja, diminta sama polisi klarifikasi bahwa semua channelnya adalah palsu. Semua channelnya hanya settingan belaka atau bohongan belaka. Nah, sekarang kita perhatikan di semua deskripsi video di channel YouTube-nya Mamas Karyo ini. Sebenarnya dia udah menuliskan, nih, dengerin baik-baik. Kamu bisa cek lah, ya. Ini pengikut dan subscriber-nya Karyo yang SDM rendah ini. Silahkan lihat channelnya Karyo. Di deskripsi videonya, kamu buka, itu ada tulisan jelas-jelas di semua videonya. Disclaimer, di scroll ke bawah. Disclaimer, video di atas adalah fiktif belaka dan bersifat hiburan dan edukasi. Silakan ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Thanks for watching. Judul hanya pemancing, yang terlihat nyata belum tentu benar. Mari belajar menjadi lebih baik. Padepokan sendang sejagat. Gubes Mamas Karyo. Nah, sebenarnya dia sudah mengakui di semua videonya bahwa videonya hanya sekedar bohongan dan acting atau settingan belaka, dan judulnya hanya clickbait semata dan semacamnya. Cuma ya memang sekali lagi, pengikut dan penontonnya si Karyo, Samsudin, Ujang Bustomi, Nasihin, Idris, dan channel-channel bohongan berkedok agama seperti ini, memang nggak bisa dipungkiri bahwa penonton mereka tuh dan pengikut mereka adalah SDM rendah atau orang-orang bodoh yang
nggak mendalami agama juga, jadi Islam-Islam KTP. Makanya ketika melihat orang berkedok agama sedikit, langsung dianggapnya bener. Ngelihat orang berkedok agama sedikit, yang sakti-saktian, itu paling suka banget dibohongin-bohongin kayak gitu tuh. Jadi boro-boro baca deskripsi kayak gini. Pengikut dan penonton channel-channel seperti ini ya cuma baca judul dan nonton videonya cuma ya paling lama semenit 2 menit, terus langsung menyimpulkan itu adalah benar, terus komentar Masya Allah selalu dilindungi dan semacamnya. Jadi boro-boro baca peringatan bahwa videonya bohongan belaka. Ya makanya banyak penonton dan pengikutnya mereka yang percaya mereka sakti beneran, padahal mah ya bohongan. Nah sekarang kita akan tonton video dia yang berjudul menantang pesulap merah secara terbuka di warung kopi. Ini kan dengan judul kayak gini sempet tuh pengikut dan penonton channelnya dia ini yang SDM rendah ini nyerang gua tuh. Woi ditantangin Karyono, kok diem aja gitu. Woi lu nggak berani yang respon Karyo dan semacamnya. Lah ini kan dungu nih, orang-orang dungu kayak gini. Cuma baca judulnya doang tapi nggak ngelihat isi videonya. Padahal isi videonya dia cuma nantang minum kopi. Mohon maaf nih. Kalau minum kopi, gue mendingan bareng orang-orang jujur yang wawasannya luas. Gue mah anti minum kopi bareng sama pembohong berkedok agama seperti ini. Mohon maaf banget. Ya. Nah, nih, kalau nggak percaya kita tonton videonya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ingat baik-baik ya kata-kata gue guys ya. Ilmu anti tonjok, mau siapapun yang mempraktekkan, mau itu oknum TNI, oknum Polri, atau oknum Kiai, oknum Ustadz semacam Karyo, Samsudin, Ujang Buson dan semacamnya, Idris, Nasihin, itu palsu. Nggak ada tuh ilmu anti tonjok itu nggak pernah bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya sinilah ketemu gue, palanya gue pukul pakai besi sini atau bambu. Kalau gue kaku, ada hadiah 270 juta plus ada hadiah 1 Lamborghini senilai 17 miliar rupiah. Yang Mas berikan itu bisa menambah pengetahuan, bisa menambah pengalaman, bisa menambah kita dengerin aja dari awal nih. Ini dalam diri kalian. muji-muji sih di awal. Menjadikan diri kalian menjadi lebih baik. Ya, di sini di video kali ini saya melihat dan saya membaca itu para netizen ya, para netizen yang selalu komen, yang selalu mengatakan tuh ada tuh pesulap merah tuh Mersela itu ya. Itu nggak percaya dengan ilmu batin, nah, itu nggak percaya dengan ilmu laduni, itu nggak percaya dengan ilmu al-hikmah atau bla 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 ya, banyak ya. Oke, saya sebagai guru besar Padepokan Sendang Sejagat menyatakan menantang. Nih dengerin baik-baik ya. Menantangnya untuk apa nih, dengerin? Untuk apa? Minum kopi. Tuh. Ya di sini saya ingin menantang Anda minum kopi karena apa? Wow, sungguh luar biasa. Sebenarnya saya mengikuti Anda. Maaf ya kepada para netizen, mungkin kalian semua Menantang minum kopi. saya bisa nyatakan ataupun saya bisa sampaikan bahwasanya kalian masih awam tentang ilmu ya. Nah, tuh dia nyebut pengikut dan penontonnya sendiri masih awam. Iya, karena mudah banget dibohongin sama dia sendiri. Karena percayaan aja sama apa yang dia tampilkan, padahal bohongan doang di channel dia gitu. Jadi ya kalau orang-orang kayak gini mau ketemu gue ya pembuktian aja atau buat pengakuan. Ayo, kayak contohnya yang udah buat pengakuan kan kayak Boylang. Boylang loh, dia mengakui semua kontennya hanya bohongan, penarikan pusaka hanya editan video, terus juga kebal-kebalannya itu trik sulap, dan dia setelah gua ngobrol-ngobrol juga memang mempelajari magic. Makanya ya udah, kalau memang udah mengakui kebohongan kayak gitu, gue support kok gitu. Gue support untuk bikin konten hiburan. Masalah ada orang-orang dungu yang tetap percaya dia sakti beneran, ya itu dungu aja. Kalau emang percaya sakti beneran dan nganggap gue itu salah, ya ayo ketemu aja. Kalau Boylang deket nih di Bogor. Ya kayak contohnya Boylang gitu kan, dia udah jujur bahwa semua videonya hanya bohongan, kesaktiannya sulap. Terus juga Ujang Bustomi, Kang Ujang Bustomi juga baik banget. Gua ke rumahnya, dia juga terima dengan baik dan dia jujur bahwa dia bikin konten channel YouTube itu cuma buat seru-seruan, bohongan semua, acting doang, dan tujuan dia cuma pengen buat terkenal doang, pengen dikenal masyarakat doang. Ya why not? Gue bahkan bikin konten juga di channel YouTube-nya dia, gue support gitu. Kalau udah jujur kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan mau ketemu gue, nggak bisa minum kopi doang, ngobrol-ngobrol doang, nggak bisa. Lu harus membuat pengakuan channel lu palsu.
Sesimpel itu. Channel lu bohongan, kesaktiannya bohongan, penarikan pusakanya itu bohongan dan semacamnya. Nah, lalu terkait video-video yang dia buat dengan judul Pesulap Merah, ini juga dia sempat bikin video klarifikasi, karena ini gue yang minta nih buat klarifikasi atau gue laporin gitu. Nah, sekarang kita tonton video klarifikasi dia. Ini gue belum tonton juga sih. Menjelang sore, siang menjelang sore, semua dunia tipu-tipu, yuk mari hadir yang mau nonton, yang mau hiburan, yang mau tontonan ataupun yang lainnya silakan. Yuk. Tapi kali ini kita akan klarifikasi nih. Nah, ini nomor pribadi gue nih yang ditutup. Ya, klarifikasi apa? Yang mana salah satu yang kita baca di sini, Marcel Radival Pesulap Merah. Wah, kebakaran jenggot marah-marah. Ya, tapi wajar dia marah ya. Mungkin merasa nggak nyaman atau gimana, wajar. Itu hak dia, namanya juga manusia. Oke. Tapi sebelum kita penjelasan, kita langsung kita hentikan si Red Magic ya. Red Magic. Nah, Red Magic itu karakter. Merah-merah itu yang dia buat, bukan pesulap merah. Banget ya. Waktu saya di Monas dulu. Di Monas? 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu ya, di Monas dulu itu saya pernah mengajak ketemuan. Tapi Gue lupa tuh. bilang katanya lagi di Bandung. Nah, pada saya kepengen kali ketemu itu. Nah, Emang tapi iya? karena memang nggak bisa, ya tidak apa-apa. Di sini kita Gua lupa sih. catatan pribadi juga ya. Mungkin lagi ada jadwal di Di tempat sini lain kita ya. langsung bahas aja kenapa sih saya Ya kalau mau ketemu mah sekarang-sekarang aja yuk. Atur jadwal, jangan mendadak gitu, jangan di hari H ngabarin gitu, jangan. Saya tuh klarifikasi, baik, kita akan lakukan klarifikasi. Nah, Di sini klarifikasi. kita akan bacakan dulu tentang catatan saya dengan Nah, bagus. beliau ya. Ya, dia sempet pas gua gas di Instagram dia ngontak ke nomor pribadi gua, guys. Tidak boleh diumumkan ya. Nah, kita lanjut untuk pembahasan. Siap? Lanjut. Oke, kita mulai dari awal. Nah, ini pertemanan itu ya dari mulai 2 Juni 2003. Ya, tadi sebenarnya bukan 2003 sih, tapi sudah 2 tahun yang lalu. Oke. Pertama saya yang menyapa duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat berjuang dan teruslah memperingatkan Tuh. bagi hamba yang mulai lupa, Dia- termasuk saya. Kritik dan tegur aku jika ada salah. Nah, di sini saya memang jujur ingin selalu ditegur dan selalu beri kritik ya. Agar namanya manusia itu kalau dikritik itu tambah semangat ya. Jadi bisa memperbaiki ya. Dan di sini dia langsung menyampaikan, jangan sembarangan pakai judul Pesulap Merah. Apa sih kalau bikin konten settingan Aja. karena beberapa kali kelewatan pakai judul Pesulap Merah. Oke. Tuh, Ya. terus lagi. Jadi saya katakan sama seperti yang di deskripsi kita ya. Judul hanya pemancing. Biar namanya naik, asal positif kan seperti itu. Mana ada positifnya bikin pembuktian palsu, tapi itu sudah orang Pesulap Merah namanya fitnah dan nggak ada positifnya sama sekali ya. Ini penilaian beliau ya. Oke. Ya, karena memang banyak masyarakat yang terbodohi, yang percaya sama konten bohongan gitu. Santunan Akbar anak yatim. Nah, ini nih dia pas ngundang gue nih. Berapa paket kira-kira Mas? Mohon maaf jika lancang, hanya ingin jenengan memberikan edukasi dan tausiah aja. Nah, sebenarnya saya itu berencana banget ya memanggil beliau ya. Berencana banget memanggil beliau yang mana saya ingin itu ada sedikit artis ataupun bisa kita Edukasi. katakan artis ya beliau ya. Saya ingin Edukasi lah ya. Ramai PSS Kan itu ya. jelas tuh ya, dia ngundangnya untuk edukasi ya. Gue mah iya aja gitu. Memanggil limbat atau memanggil Pesulap Merah. Kalau ngambil dua-dua otomatis nggak kuat dananya. Nah, akhirnya saya patokan kepada Pesulap Merah. Nah, gitu. Jadi saya sudah skenario kan ini sesuatu ya. Oke. Dan saat itu ketika saya mau coba untuk pertanyakan, akhirnya di sini ada kejelasan sedikit ya. Yang penting mau mengakui semua konten palsu dan settingan saya sih oke-oke aja. Nah, kalau masalah konten settingan ya dari dulu sudah Nih, dengerin dijelaskan baik-baik. bola-balik ya. Konten kita itu hiburan settingan, bola Tuh, balik ya. tuh. Tapi walaupun kayak mana settingan kita bilang 1000 kali pun dan namanya tontonan itu ya, kalau menghibur ya tetap ditonton. Tuh, dengerin baik-baik ya. Dia sendiri mengakui kontennya semua settingan. Nih, saya ingin mengundang jenengan. Di sini saya memang berniat ingin mengundang beliau ya. Oke, dan di sini ia mengakui secara publik dan di konten saya, bukan secara privasi begini. Oh, kalau pengikut saya kayaknya udah bola-balik, saya tahu kalau saya itu Enggak, masalahnya. konten kita cuma hiburan. Nah, mau nonton Masalahnya enggak. Pengikut dan penonton lu banyak yang menganggap channel lu tuh asli. Ilmu anti tonjoknya asli. Karena kalau mereka nggak nganggap asli, nggak mungkin tuh dulu nyerang ke Pesulap Merah. Tuh ditantangin Karyo tuh, kok nggak berani ngerespon? Wah, takutnya karirnya jatuh. Wih, kok kalau emang penonton dan pengikut lu udah tahu konten lu bohongan doang, kok ada yang sampai banyak yang ngechat ke admin gua kayak gitu? Hah? silakan, nggak mau ya sudah, oke. Dan kita lanjut lagi. Untuk biaya insya Allah jika mampu saya sanggupi. Nah, kemarin kan kita mengadakan hari ulang tahun PSS ya. Oke, lanjut lagi. Oke, Tapi ya dengan dia mengklarifikasi kayak gini di publik udah cukup sih bagi gue sih.
sama saya belum, penontonnya banyak yang belum notif katanya ya. Notis. Lokasinya di mana emang? Jadi dia sempat juga merespon untuk kontrak yang ingin saya ambil ya. Tapi itu tadi karena berhubung dana ya, karena kayak manapun ya dana ya, pasti dana ya. Ya. Dan akhirnya Iya, karena kalau untuk jadwal kerja ya di sini ada manajemen, ada yang harus gue bayar dan semacamnya. Makanya ada rate, dan rate ini sama semua guys, ke semua perusahaan, ke TV ada rate-nya semua gitu. ya. Dan di sini juga saya katakan bahwasannya deskripsi kita sudah dijelaskan bahwasanya video di atas hanyalah fiktif belaka, ambil positif dan buang yang negatif. Itu bolak-balik ya, sebenarnya terdengar jelas ya, terlihat jelas ya. Oke, dia bilang sip, bagus, alhamdulillah, berarti udah cocok ya, udah cocok. Dan di sini saya bilang, rencana sekalian ngundang Kang Limbat. Nah, ini saya jelaskan, rencana ngundang Kang Limbat. Kalau jenengan berkenan, berapa budgetnya Mas? Jangan mahal-mahal yo, biar acara santunan rame aja. Nah, rencana saya kenapa sih mau manggil pesulap merah datang kemari? Karena saya pingin beliau itu memberikan tausiah kepada netizen saya di channel saya untuk Dikira mengatakan gua bahwa ustadz kali channel saya tausiah. itu hanya sekedar hiburan, jangan kebaperan. Nah, itu sudah saya persiapkan ya. Nah, akhirnya saya petunjuk. Nah, di sini beliau menjelaskan, biasa perform ya RC 40 sampai 60 juta. Iya, betul. Untuk 30 sampai 45 menit full perform. Jadi gini, kalau kita Iya, benar. beliau dalam Itu perform full antara sekitar 40 perform. atau 60 juta. Betul. Oke, wajar namanya kalangan artis, apalagi jauh ke Medan. Tapi itu murah sih ya. Jadi mungkin saya Kemurahan, gue banyak nanya ke teman-teman artis, budget gue kemurahan segitu. Itu sudah mau siapkan sekitar 50 juta ya, sekalian penjemputan ya. Tapi ini enggak full perform kan ya, di 30 paling, tapi tiket pesawat saya dan kru dari sana iya, saya udah persiapkan itu. Oke. Dan jenengan berapa orang timnya? Saya katakan, pokoknya harus bikin video di channel saya untuk lebih menekankan tentang channelmu, karena kalau datang doang yang ada nanti seolah-olah saya mengiyakan channelmu, bahaya. Di sini sebenarnya saya udah bolak-balik saya bilang, saya hanya ingin beliau itu mengatakan tausiah atau menyadarkan atau mengatakan bahwasanya video saya itu hanya sekedar hiburan, jangan baperan dan jangan terlalu. Ya kalau hiburan doang ya nggak masalah. Kalau Harusnya video ditulisin yang juga sih di berbicara videonya, tentang bukan di saya, deskripsi banyak video. netizen saya itu yang mengerti itu bolak-balik itu. Harusnya ya. Dan Di videonya selama videonya mulai, video ini hanya fiktif belaka gitu. Selesai gitu. Di sini ada, bukan untuk konten kok. Niat saya itu bukan untuk konten kayak kita collab atau enggak. Saya di sini tidak ada niat untuk collab, tapi saya niatnya beliau itu tausiah aja ya. Mengatakan di channel saya itu masuk gitu ya. Nah, itu sudah saya persiapkan ya, meramaikan aja sekalian memberikan. Ya kurang lebih kayak gitulah ya, karena ini panjang banget videonya, sekitar 1 jam 20 menit. Kamu tonton aja di channel dia yang berjudul klarifikasi untuk Marcel Radival. Harusnya pakai V bukan F, pesulap merah secara live. Nah ya betul yang dia ucapkan ini jujur semua. Gue respect tentang kejujuran dia, bahwa kontennya bohongan doang, bahwa kontennya settingan doang. Gue respect terhadap hal tersebut. Tapi ya semoga jadi pembelajaran aja ya Mas Karyo. Next time kalau mau bikin konten bohongan, pakai orang bayaran, berkostum merah, rambut merah, ya terserah lu lah itu. Tapi jangan dinamain pesulap merah. Karena Limbat pun, Master Limbat itu juga kalau nggak salah didaftarin Haki Limbat tuh, nama Limbat. Jadi kalau ada orang lain berkostum seperti Limbat terus bikin show dengan nama Limbat, itu Limbat waktu itu cerita ke gue, itu sempat mau dipenjarain juga orangnya gitu. Maka dari itu ya begitupun pesulap merah. Kalau sampai ada orang berkostum merah-merah terus namain pesulap merah tanpa izin gue, bisa gue perkarakan gitu, karena hakinya gue yang megang. Jadi ya semoga jadi pembelajaran aja. Dan ini untuk pengikut dan penontonnya Karyo, dengarkan baik-baik. Channelnya dia hanya sekedar bohongan, settingan. Tadi bukan gue yang bilang, tapi dia sendiri yang sudah mengakui. Gue respect terhadap hal tersebut. Ya kalau memang hanya sekedar hiburan ya bohongan, ya memang film bioskop juga bohongan semua, ya nggak masalah. Cuma saran gue itu tulisan bohongannya atau fiktif belaka itu jangan ditaruh di deskripsi aja. Ini juga berlaku untuk Ujang Bustomi, berlaku untuk Idris, dan semua channel-channel sakti-sakti berkedok agama. Lebih baik tulisin di videonya dari awal sampai akhir, entah itu kecil atau di pojok kanan kiri, tulisin video ini hanya fiktif belaka. Biar ketika videonya di-download terus di-re-upload orang lain, itu udah jelas ada tulisan fiktif belaka. Ini kan bahaya berkali-kali nih, kayak Karyo nih, videonya viral terus nggak ada tulisan fiktif belaka dan semacamnya. Banyak orang yang nganggep itu beneran gitu. Nah ini bahaya.
Ini yang tercoreng jadi nama baik Islam. Cuma memang nggak bisa disalahkan dia 100% sih. Kayak Idris contohnya. Idris udah pernah dipenjara atas konten hoax yang dia buat. Sama kayak Samsudin. Dia dipenjara 3 bulan. Tapi keluar dari penjara, bikin konten yang sama, pengikut dan penontonnya tetap nganggep channelnya asli. Padahal jelas-jelas dia dipenjara karena konten hoax di channel dia gitu. Ini sumpah, jadi sebenarnya nggak bisa disalahkan Idris, Ujang Bustami, Samsudin, Karyo, Nasihin, dan lain-lain itu. Nggak bisa disalahkan merekanya juga. Tapi ya memang masyarakatnya kita aja. Masih banyak masyarakat yang sakit. Makanya gue nggak habis pikir nih, gimana ceritanya ketika Dajjal beneran turun. Dengan segala kesaktian aslinya, bisa membuat orang yang kaya jadi miskin kalau nggak ngikutin dia. Bisa membuat orang yang miskin jadi kaya kalau ngikutin dia. Ini yang kebohongan-kebohongan kayak di YouTube gini aja banyak yang nganggep itu asli. Gimana ketika Dajjal turun gitu. Sumpah kalau ditanya kemirisan gue terhadap masyarakat Indonesia nih, nggak semua sih, tapi ya lumayan banyak. Tapi ya untuk sekarang nggak banyak-banyak banget sih. Ini parah gitu. Gregetan banget. Gimana cara bilangin mereka kalau kesaktian-kesaktian yang mereka tonton di YouTube dan semacamnya di TV itu palsu semua. Mau itu berkedok agama, berkedok budaya, itu palsu semua gitu. Ya makanya gue buat channel ini terus menjunjung tinggi kejujuran dan edukasi agar masyarakat Indonesia tidak banyak yang terbodohi dengan tayangan-tayangan semacam itu. Yaudah, mungkin begitu aja video kali ini. Gue rasa udah cukup jelas dan Karyo juga sudah mengakui bahwa kontennya bohongan doang. Ya, saran gue sih tinggal tambahin aja di videonya, tulisin video ini hanya fiktif belaka. Biar orang-orang yang malas baca seperti pengikut dan subscribernya si Karyo ini bisa lebih jelas, notice gitu. Ada peringatan kalau ini fiktif belaka gitu kan. Kan kalau bioskop bukan di tiketnya bertuliskan fiktif belaka kan, tapi beneran di filmnya. Nah, gue harap channel-channel hiburan atau channel-channel bohongan berkedok agama yang lainnya juga menerapkan hal yang sama. Tulisin juga di videonya bahwa videonya hanya fiktif belaka. Yaudah, gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Bye-bye.